A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Walaqad sarrafna, dan sungguh telah memperlihatkan, menyajikan banyak sisi siapa kami fi hadzal qur'ani, di dalam Al-Qur'an ini, linnasi, untuk semua manusia, untuk umat manusia, mathalin, min kulli mathalin, dari setiap pelajaran, segala macam pelajaran. Wakana, dan ada siapa, al-insanu, jenis manusia itu, ialah aktsara syai'in, yang paling banyaknya sesuatu, apanya, jadalan, perdebatannya, pembantahannya. Demikianlah sungguh, firman Allah, telah kami jadikan segala macam pelajaran di dalam Al-Quran ini memiliki banyak sisi yang dirancang untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Namun manusia di atas segalanya selalu cenderung untuk membantah. Wa ma mana'a, dan tidaklah menghalangi, tidaklah mencegah, an-nasa, terhadap manusia, ayyu'minu, untuk beriman, siapa nas, idja'ahum, ketika telah datang kepada nas apa, al-huda, petunjuk, bimbingan, wa yastaghfiru, dan agar memohon ampun siapa nas, rabbahum, terhadap pemeliharanya nas. Tidak ada yang mencegah manusia dari beriman dan mohon ampun itu, illa an ta'tiyahum, kecuali bahwa akan datang kepada nas apa, sunnatul awwalina, kebiasaan, nasib, ya sunnah itu kebiasaan, hukum yang terjadi kepada orang-orang dahulu, au ya'tiyahum, atau datang kepada nas apa, al-adzabu, penderitaan, siksa, kubulan, berhadapan, yaitu di akhirat nanti. Sebab kini tatkala petunjuk telah datang kepada manusia, apa gerangan yang mencegah manusia itu dari meraih iman dan dari memohon kepada pemelihara mereka agar mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali mereka ingin bahwa nasib orang-orang yang berdosa pada masa lampau menimpa mereka pula, atau bahwa penderitaan terakhir akan menimpa mereka di akhirat nanti. Wa ma nursilu, dan tidak mengutus siapa kami, al-mursalina, terhadap para utusan, para pembawa pesan Allah, illa mubasyirina, kecuali sebagai para pemberi kabar gembira, wa munzirina, dan para pemberi peringatan, wa yujadilu, tetapi mendebat, berkukuh, membantah siapa, alladzina, orang-orang kafaru yang berkukuh mengingkari kebenaran, membantah pesan itu, bil batili, dengan dalil-dalil batil, liyudhidu, supaya dengan cara liyudhidu, supaya bisa melenyapkan siapa, alladzina kafaru, bihi, dengan batil, al-haqqa, terhadap kebenaran pesan itu, wattakhadhu, dan mengambil, menjadikan siapa, alladzina kafaru, ayati, terhadap pesan-pesanku, wama, dan terhadap semua, unziru, yang diperingatkan kepada alladzina kafaru, yang diperingatkan siapa, alladzina kafaru, dengan mereka mengambil pesan-pesan dan peringatan itu sebagai huzwa, sasaran olok-olok,
Waman dan ialah siapa azlamu yang lebih zalim, yang lebih jahat, mimman dari seseorang dzukira yang diberi peringatan, yang dikasih ingat, siapa man bi ayati rabbih dengan pesan-pesan Tuhan pemeliharanya, man fa'arada tapi kemudian berpaling siapa man anha dari ayati rabbih, wanasya dan lupa siapa man ma terhadap semua kejahatan qaddamat yang telah mendahulukan, menyiapkan, melakukan apa yadahu dua tangannya man. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan siapa kami ala qulubihim di atas hatinya man akinnatan ada sebuah tabir ayyafqahuhu sehingga tidak mampu memahami siapa man terhadap ma perbuatan mereka itu. Wa fi adhanihim dan kami telah menjadikan di dalam telinga-telinganya man waqran ada ketulian. Wa in tad'uhum dan apabila menyeru siapa kamu wahai Nabi Muhammad atau siapa kamu wahai yang membaca pesan ini, apabila menyeru siapa kamu terhadap man ilal huda menuju pencerahan, petunjuk, pencerahan hidayah, falayyah tadu maka tidak akan bisa mendapat petunjuk siapa man idzan ketika itu abadan selamanya. Mereka tidak mencari petunjuk dan tidak membiarkan diri mereka untuk diberi petunjuk. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang seperti itu? Warabbuka namun di sisi lain sedangkan adapun Tuhan pemeliharamu wahai Nabi Muhammad ialah Al-Ghafuru maha pengampun, Dzurrahmati yang mempunyai rahmat kasih sayang yang tiada terbatas. Lau yu'akhiduhum andai langsung menghukum siapa Rabbuka terhadap man tadi, bimat sebab apa kasabu yang telah mengusahakan siapa man la'ajjala maka akan mempercepat siapa Allah lahum terhadap man al-adzaba terhadap penderitaan. Allah itu maha pengampun dan kasih sayangnya tak terbatas. Kalau saja Allah mau langsung menghukum setiap ada kejahatan langsung dihukum, maka akan disegerakan azab itu sehingga tidak ada waktu untuk bertobat. Tapi Allah maha pengampun, sesudah melakukan kejahatan tidak langsung dihukum, tapi ada waktu untuk bertobat. Silahkan bertobat. Itu maha pengampunnya, bahwa Tuhan maha pengampun dan Tuhan memiliki kasih sayang rahmat yang tak terbatas. Ballahum tetapi ialah untuk man mau'idun ada suatu janji, suatu batas waktu, layyajidu yang tidak akan menemukan siapa man min dunihi dari selain mau'id, mau'ila terhadap kembali. Tapi ada waktu di mana dia tidak bisa kembali, yaitu ketika kematian sudah terjadi, tidak bisa kembali kepada dunia untuk memperbaiki perbuatan-perbuatannya. Watilkal qura adapun desa atau kota itu atau penduduk kota itu, ahlaknahum telah membinasakan siapa kami terhadap al-qura, ahlul qura, ashabal qura, lamma zalamu ketika bertindak zalim siapa ahlul qura, waja'alna dan telah menjadikan siapa kami limahlikihim terhadap waktu hancurnya ahlil qura mau'idan sebagai batas waktu, sebagai sesuatu yang sudah ditentukan.
Allah sudah sajikan beragam pelajaran dari berbagai sisi di dalam Al-Quran ini untuk manusia. Tapi manusia itu banyak membantahnya dan tidak ada, biasanya agak menantang, sehingga dia maunya seperti orang-orang dahulu yang tertimpa azab karena karena dengan pembantahannya. Iya, saya memang membantah, tapi kalau saya memang membantah dan saya salah, coba apa saya bisa? Apakah saya akan diazab seperti orang-orang dahulu, seperti kaumnya Fir'aun, kaumnya Nabi Lut? Coba, mereka akan coba-coba begitu. Tapi ingat bahwa utusan itu tugasnya adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Tidak ada tanggung jawab untuk orang lain harus beriman atau tidak. Tugasnya hanya memberi kabar gembira dan peringatan. Tetapi orang-orang yang mengingkari kebenaran itu mendebat, membantah pesan-pesan utusan itu dengan argumen yang batil, argumen yang salah, yang cacat. Maunya agar kebenaran menjadi padam dan mereka memperolok-olok itu, padahal tidak demikian. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang sudah dikasih ingat dengan pesan-pesan Tuhan, dengan argumen-argumen yang jelas tentang kebenaran, tetapi kemudian berpaling dan lupa terhadap apa yang telah dia perbuat. Siapa yang lebih zalim daripada orang itu? Allah telah menutup hati mereka karena mereka menutup hati sendiri, sehingga ya sudah Allah tutup, sehingga tidak bisa paham apa-apa, tidak bisa mendengar. Ketika dipanggil untuk dapat petunjuk, tidak membiarkan dirinya untuk mendapat petunjuk. Padahal Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan pemelihara, pencipta yang merawat alam semesta ini adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Buktinya, sesudah melakukan kejahatan, sesudah melakukan keburukan, kita tidak langsung diazab, disiksa, dibinasakan, tapi dikasih waktu untuk bertobat sampai ajal tiba. Dan umat terdahulu itu yang sudah dibinasakan, itu sudah dibinasakan karena mereka zalim. Tapi kita sementara tidak dikasih waktu untuk bertobat. Silahkan bertobat. Ya, pesannya ambil pelajaran dari Al-Quran. Jangan menentang kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan. Jika mungkin terlanjur melakukan keburukan, segera bertobat sebelum ajal tiba. Shadaqallahul azim.